Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, karena kita harus review materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6, jadi kalian bisa sekalian sambil cek slide-nya dan lihat di video pembelajaran yang sudah pernah saya kirim. Ya, ini saya nanti sambil buka satu persatu apa saja yang sudah pernah kita bahas. Ya, untuk yang dari pertemuan pertama, itu kita tentang pengenalan manajemen jaringan, ya, dimana awal mula bagaimana kita menggunakan manajemen jaringan, kemudian untuk apa, ya, dan bagaimana penerapannya, ya, kemudian oke, kita lanjut. Jadi dimulai dari pertemuan satu tadi, ya. Nah, ini slide satu. Nanti soal latihan ini akan saya share, kemudian nanti kalian tinggal jawab, ya, dan kirim lagi ke MyBase. Ini yang sudah pernah kita bahas, ya, di pertemuan satu, dan juga pernah saya share videonya, ya. Mungkin ada yang terlewat, ya. Kemudian lanjut ke pertemuan kedua. Pertemuan 2 tentang standar, model, dan bahasa. Ini sudah pernah saya share juga di videonya dari YouTube, ya. Kebetulan waktu itu dari saya, ya. Jadi pembahasannya sudah ada di video. Lanjut pertemuan 3 yaitu tentang eh, network components, ya, di mana beberapa perangkat jaringan yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan, ya, baik dari kalau kita mau buat LAN maupun WAN, ya. Perangkat-perangkatnya apa saja, ya, itu tercantum ada di slide, ya. Nah, ini bisa juga kalian melihat di video yang sudah saya berikan, di mana ada beberapa topologi jaringan, ya, dalam dasar dari jaringan komputer. Kemudian juga ada topologi, ya. Nah, ini biasanya untuk yang lebih besar, ya, WAN. Oke. Kemudian hub, bridge, repeater, gateway, layanan, dan jenis-jenis broadband.
ya. Nah, ini ada di dalam slide. Nah, ini beberapa saluran dalam untuk membuat uh, jaringan ya. Biasanya untuk internet ya. Ada ADSL, dial up, koneksi label, koneksi wireless, dan koneksi satelit. Oke, lanjut lagi di pertemuan berikutnya, yaitu di pertemuan 4. Pertemuan 4 membahas tentang, masih sama, tentang networks components. Ya, network components. Oh, sorry, network provisioning. Oh ya, yang provisioning ini yang 2. Nah, jadi eh, ini kita menyediakan atau mendukung layanan jaringan ya, membangun sebuah jaringan. Contohnya di sini adalah setting jaringan sehingga customer baru dapat menerima layanan. Ya, ini provisioning. Jadi kita menyediakan jaringan untuk customer. Ini konsepnya dari awal yaitu perencanaan jaringan, desain ya, menentukan berapa banyak kabel yang digunakan, kemudian apa alat-alatnya, ya, komponennya apa saja, jenis topologinya apa, ya, lalu jaraknya kira-kira berapa kabel yang dibutuhkan, berapa nanti mau pakai switchnya, berapa pakai routernya, ya, apakah perlu printer, ya, terus kemudian ada berapa server, ya, nah itu ada di network provisioning. Nah, ini awal kita belajar, ada juga di sini penjelasan tentang dasar-dasar perencanaan jaringan, ya. Jadi awal kita mau merencanakan sebuah jaringan itu untuk apa, ya. Kemudian mau membangunnya eh, untuk perusahaan, kantor atau apa, ya. Nah, ini di pertemuan keempat, ya, sampai dengan desain jaringan. Lalu di pertemuan 5, masih tentang network provisioning ya. Nah, ini segmentasi desain jaringan. Tentunya segmentasi jaringan dalam desain jaringan jika jaringan tumbuh semakin besar. Lalu bagaimana caranya kita mengurangi kemacetan atau eh, konflik dalam jaringan. Ya, misal ada apa duplikat IP, kemudian adanya eh, putusnya jaringan karena terlalu bebannya terlalu berat ya. Misal karena satu komputer yang memakai jaringan dengan cepat, jadinya nanti mengakibatkan putusnya beberapa jaringan. Nah, ini masalah yang muncul jika jaringan berkembang. Ya, maksudnya ketika nanti desain jaringan menjadi besar, eh, berarti kan nanti akan membutuhkan beberapa perangkat tambahan. Ya, nah, di sini bisa jadi nanti menyebabkan traffic ya menjadi naik ya karena banyaknya permintaan data, banyaknya akses data ya, lalu lintas datanya menjadi sibuk gitu ya. Nah, itu bisa mengakibatkan jadinya beberapa user mungkin terkendala menjadi agak lambat ya dengan koneksi jaringannya. Kemudian tercapainya batas desain arsitektur sehingga membatasi pertumbuhan jaringan. Nah, ini mungkin dari gedungnya, kemudian ruangannya, ya karena agak sempit, nah atau agak kecil gitu, mungkin jadinya terbatas dalam penggunaan jaringan. Jadi enggak tidak di apa uh, di upgrade gitu ya. Nah, ini manfaat segmentasi jaringan ya. Ada beberapa manfaatnya. Kemudian topologi jaringan LAN ya. Nah, kebutuhan jaringan LAN, infrastruktur jaringan, kemudian memahami infrastruktur jaringan komputer dalam desain. Ini desain LAN, nah ini beberapa yang IP address ya yang sudah pernah kita bahas waktu itu saya berikan contoh satu pertanyaan.
dari IP sekian berapa network ID, host ID, lalu subnettingnya. Nah, ada beberapa yang sudah bisa menjawab soal yang saya berikan ya. Nah, mungkin dipelajari lagi kalau yang masih belum mengerti ya, belum paham bagaimana cara subnetting IP ya. Nah, kalau pernah belajar tentang jaringan komputer, nanti kan di situ kamu belajar bagaimana caranya untuk subnetting. Nah, subnetting ini proses memecah satu kelas IP ya. Jadi kita pecah-pecah menjadi beberapa host ya. Jadi bisa satu IP itu bisa beberapa host yang bisa kita gunakan ya. Nah, untuk menentukan batas satu ID dan host ID dalam satu subnet digunakan subnet max. Ya, biasa subnet max. Kemudian untuk penentuannya itu biasanya pakai 2 pangkat N ya. Berapa jumlah IP-nya untuk host ID yang digunakan ya. Nanti satu IP itu bisa banyak host ID gitu ya. Kemudian desain sebuah LAN meliputi perencanaan fisik, meliputi media yang digunakan bersama dan infrastruktur LAN yakni pengkabelan sebagai jalur fisik komunikasi setiap device jaringan. Oke, biasanya kita menggunakan IP address nanti kan pasti kan dikasih ke host-host ya. Nah, ini pengalokasian IP address dengan subnetting. Lalu peta letak komputer dari LAN dan topologi yang hendak kita gunakan. Oke. Nah, lanjut di pertemuan 6. Nah, ini kita belajar tentang Simple Network Management Protocol atau SNMP. Nah, ini ada beberapa ya, kita menggunakan protokol ya. Nah, biasanya kan untuk lalu lintas komunikasi data, komunikasi jaringan. Nah, di sini dalam manajemen jaringan ini ada standar ya. Jadi standarnya ini ada dua, yaitu standar Simple Network Management Protocol. Ini simple ya, secara sederhana. Kemudian ada Common Management Information Protocol atau CMIIP. Nah, beberapa standar ya, standar dari eh, manajemen jaringan. Kalau di SNMP ya, atau Simple, nah itu mengacu pada standar-standar untuk manajemen jaringan termasuk protokol, kemudian struktur database ya, jadi membangun database itu gimana, nanti konsepnya gimana, ya lalu bagaimana nanti mengumpulkan data-data database ya. Mungkin lebih ke data warehouse ya. Jadi bagaimana nanti beberapa database yang lama itu bisa diakses gitu dalam suatu jaringan tersebut. Nah, ini mengacu pada standar dari Simple Network Management Protocol. Kemudian untuk yang Common Management Information Protocol ini, protokol manajemen jaringan OSI ya, di mana OSI layer ya yang dibuat dan distandarisasi oleh ISO ya, sama ya OSI atau ISO. Lalu untuk mengawasi dan mengontrol jaringan yang heterogen. Nah, ini jaringannya yang cukup banyak ya. Jadi beberapa jaringannya ini yang banyak bagaimana dikontrol gitu ya. Nah, Common Management Protocol ini didesain untuk menggantikan Simple Network Protocol karena secara simpel ya sederhana, jadi beberapa diperbaiki dengan Common ya, Common Management Information Protocol. Nah, ini standar-standarnya. Kemudian ada remote monitoring. Nah, ini biasanya memang kita selalu menggunakan aplikasi monitoring jaringan. Biasanya memudahkan si administrator jaringan untuk memantau bagaimana lalu lintas jaringan bekerja pada saat itu. Apakah ada yang duplikat ID atau sorry, duplikat IP atau adanya lalu lintas yang lambat ya atau ada yang eh, apa? Ada yang kendala ya. Ada yang satu usernya ternyata terlalu lambat jadi mempengaruhi kecepatan jaringan user lain. Nah, ini biasanya ada aplikasi remote monitoring. Ya. Ini Ermon mengatur sebuah pengawasan MIB
Management Information Base. Nah, ini udah pernah kita pelajari ya, apa itu MIB. Jadi biasanya di dalam sebuah jaringan, sistem jaringan ya, di dalam sebuah perusahaan atau organisasi, itu kan pasti mereka terhubung dengan database, ya, punya database-nya. Jadi database yang satu bisa digunakan di berbagai macam aplikasi. Nah, bagaimana nanti memanajemen database-nya ini, ya? Kan pastinya dia menggunakan kapasitas yang sangat besar, ya, karena nantinya kan bisa diakses di beberapa aplikasi. Bisa juga diakses oleh user-user lain, ya. Nah, pada saat diakses itu kan nggak mungkin dong satu lambat, ya. Nah, itu dia makanya bagaimana nanti memanage information base, ya, memanage bagaimana nanti database-nya ini bisa digunakan bersama-sama, berbarengan, gitu. Nah, ini Airmon ya, remote monitoring ya, bagaimana cara ciri-cirinya ya. Kemudian keuntungan Airmon ya, pastinya bisa mengawasi dan menganalisis data secara lokal ya, sehingga mengurangi beban pada jaringan. Oke, dilanjutkan lagi. Masih tentang Simple Network Management Protocol ya, SNMP. Nah, nanti tadi ada beberapa versi. Ya, ini ya. Kemudian tadi lanjut masih di Airmon ya, remote monitoring. Nah, ini keuntungannya ya. Beberapa keuntungan yang kita dapatkan dengan menggunakan aplikasi Airmon atau remote monitoring. Mungkin kalau yang sudah biasa membangun sebuah jaringan, kemudian memakai sistem jaringan, pasti sudah biasa menggunakan aplikasi remote monitoring. Tapi itu pun tergantung dari administratornya ya. Nah, ini beberapa versi dari SNMP ya, protokol SNMP. Oh ya, ini juga ada beberapa istilah tentang eh, protokol SNMP ya. Nah, ini simple protokol Simple Network Management Protocol ini ya salah satu kunci untuk dapat mengawasi jaringan dengan baik. Jadi eh, kunci kesuksesan jaringan ini termasuk dalam bagaimana si Simple Network Management Protocol ini bisa bekerja dengan baik, ya, dengan menggunakan protokol SNMP ya di dalam sebuah sistem jaringan. Nah, banyak cara untuk melakukan pengawasan jaringan, namun yang tampaknya sudah menjadi standar secara umum untuk melakukan pengawasan, ya biasanya dengan menggunakan protokol ini. Ya, protokol ini menggunakan sistem 7 layer ya, namanya 7 layer ya. Nah, merupakan protokol yang sistem layer yang biasa digunakan di dalam Simple Network Management Protocol ini. Ya, di sini ada 7 layer. Ya, di mana yang digunakan eh, layer yang paling banyak digunakan itu di protokol TCP/IP. Nah, kemudian protokol ini juga biasanya digunakan untuk mengatur pertukaran database, ya, yang menyangkut sistem manajemen dari sebuah perangkat jaringan, ya. Nanti database ini bisa terhubung, ya. Nah, dengan menggunakan Simple Data Management Protocol. Kemudian protokol ini digunakan dan dikembangkan ini mulai tahun 1998, ya. Kemudian ini SNMP ini sangat mudah dikembangkan dan fleksibel dibangun di mana-mana karena tidak tergantung pada arsitektur perangkat keras. Kemudian protokol SNMP sudah melalui beberapa versi pembuatan, diantaranya ada versi 1, versi 2, dan versi 3. Nah, ini dimulai dari tahun 98 ya, jadi sampai sekarang ini udah sampai versi 3. Nah, yang untuk versi 1 ya, nah ini sudah banyak yang sudah standar digunakan saat ini.
ya. Nah, ini beberapa versi yang ada di Simple Network Management Protocol. Kemudian arsitektur manajemen jaringan dengan Simple Network Management Protocol ini mempunyai 3 komponen kunci ya. Yang pertama perangkat yang ingin diawasi, kemudian agent ya, kemudian network management systemnya, NMS-nya. Nah, perangkat yang ingin diawasi itu apa ya? Maksudnya kita mau mengawasi apa gitu. Jadi di dalam sebuah perangkat jaringan ini biasanya ada titik jaringan ya yang di dalamnya terdapat kemampuan agent atau user ya yang berlokasi di dalam sebuah jaringan yang ingin diawasi. Ya, di mana itu sistem jaringan itu mungkin ada kendala atau ada kerusakan. Nah, itu kita pengen awasi itu di mana gitu ya. Titik perangkat jaringan yang mana. Ya. Kemudian perangkat ini bertugas untuk mengumpulkan data berupa informasi manajemen dan menyetorkannya ke sebuah NMS dengan menggunakan protokol SNMP. Kemudian perangkat ini kebanyakan adalah berupa perangkat jaringan seperti router, switch, hub, server, dan banyak lain sebagainya. Nah, agent ya ini adalah modul perangkat lunak manajemen jaringan yang terdapat di dalam sebuah perangkat yang ingin diawasi. Nah, ini sebuah perangkat yang disertai dengan agent ini memiliki kemampuan mengumpulkan informasi lokal dari dirinya sendiri dan kemudian mengubah bentuknya menjadi kompatibel dengan SNMP. Nah, perangkat lunak pengawasan ini dapat berubah sebuah program terpisah ya, seperti daemon pada sistem Unix atau merupakan fasilitas yang sudah diintegrasi misalnya seperti pada iOS ya, produk Cisco, OS tingkat rendah pada UPS dan banyak lagi. Jadi agent ini berupa software ya. Nah, ini ciri-ciri perangkat yang bertindak sebagai agent. Nah, ini biasanya mengimplementasi seluruh protokol SNMP. Kemudian mengumpulkan dan menyetor data terdapat pada manajemen information base. Kemudian mengumpulkan dan menyetor data yang terdapat pada manajemen information base. Mengumpulkan, menyetor data dari kemudian nanti disalurkan lagi ke database ya. Dapat membangun komunikasi secara asinkronus ke NMS untuk mengirimkan sinyal suatu kejadian. Jadi intinya nanti aplikasi software jaringan ini ya nantinya bisa diimplementasikan ke protokol SNMP. Nah, ini nanti bisa lihat lagi selanjutnya di video yang sudah saya berikan ya. Karena waktunya nggak cukup jika nanti dijelaskan keseluruhan. Jadi nanti bisa kalian simak video dan juga slide-nya. Nah, berikutnya nanti saya akan berikan soal untuk kuisnya. Nah, nanti soal kuisnya ini bisa kalian lihat di MyBest. Nanti saya berikan jangka waktunya di jam kerja saja ya, karena besok Minggu. Jadi mungkin agak atau bisa juga kalian kerjakan ya supaya nanti eh, di waktu senggang lah ya. Maksudnya kan kalau misalkan hari Senin, Selasa, Rabu itu kan biasanya kan weekday itu ya. Jadi mungkin kalian ada yang kerja, jadi ada yang kelewat buat mengerjakannya. Jadi saya berikan di hari Minggu saja supaya nanti seharian gitu waktunya. Oke, cukup sekian dari saya untuk penjelasan dari pertemuan 1 sampai 6. Nanti selanjutnya bisa kalian review sendiri di apa YouTube yang sudah saya berikan video-videonya ya. Nanti bisa kalian lihat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.